Abang Po di mana aja berada, makasih udah mampir di channel Cerita Babe. Kembali lagi di sini Aye Bang Abe singgah bawain hikayat lagi. Yang kemarin kita udah lihat Dul Ceta ini ditawarin kerja sama Bebe Sahim. Nah sore itu si Dul Ceta ini kagak keburu ngomong sama emaknya. Emang dia pengen banget ngomong sama mamanya. Dia mau cerita ya mamanya kalau dia itu dapat tawaran kerja sama Babe Saim. Tapi sore itu nggak keburu. Karena dulu cerita buru-buru habis ngerapin daun pisang dagangan emaknya. Udah sore dan dia berangkat ke musola. Dan hari itu kebetulan ada pengajian. Dia habis sisa kagak pulang lagi ke rumah. Langsung berangkat ke pengajian. Yang kebetulan pengajian di kampung seberang sama Ustadz Heri ya. Pulang itu udah malam, jadi begitu dia buka pintu rumah, dia langsung ke kamar emaknya, dia lihat emaknya udah tidur pules banget, makanya dia kagak bangunin. Si Dul Ceta ini kagak bangunin emaknya. Pas pagi ya seperti biasa emaknya di dapur, Dul Ceta buru-buru berangkat ke musola buat ngelaksanain sholat subuh. Dia juga agak enak ya karena di musola itu Babe Saim, udah ada Babe Saim di situ. Tapi dia kagak ngomong apa-apa dulu cerita tentang rencana penawaran. Nah, yang rencana ditawarin kerja sama Babe Saim. Tapi selesai sholat subuh, Babe Saim nungguin jawaban sama Dul Ceta. Dul, gimana tawaran Babe kemarin? Kata Babe Saim. Dul Ceta, aduh minta maaf ya Be, Ayo belum sempat ngomong sama emak ini. Mudah-mudahan besok dah Ayah bisa ngomong sama emak ntar sore. Biasanya Ayah sempat ngomong sama emak kemarin, emak sibuk kemana, saya sibuk kemana. Malamnya saya pulang emak udah tidur, saya kagak enak juga bangunin emak tidur ya. Begitu kata si Dul Ceta nih sama Babe Saim, ya udah Dul, gue tungguin lah ya besok ya. Mudah-mudahan lu bisa ngambil keputusan dan bisa ikut. Abang Po seperti biasa sore Dul Ceta habis asar itu nyari bahan dagangan emaknya, daun pisang yang ditanam di kebunnya, yang kagak seberapa gede sih, cuman cukup aja buat si Dul. Dia bagi berapa segmen ya, Senin dia panen di sini, Selasa, Rebo, Kamis dia putar di situ ya. Kalau Jumat emaknya biasanya kagak jualan. Nah sore itu si Dul Ceta ngomong sama emaknya, Mak, Ayah pengen ngomong Mak. Ngomong apaan? Dul ada apaan? Kata emaknya. Begini Mak, kemarin pas sholat subuh itu Ayah ketemu sama Babe Saim. Babe Saim katanya capek banget Mak, pagi-pagi itu. Ya Dul, gue udah pengen banget istirahat, kayaknya enak juga kali ya. Kalau toko gue nih ada yang bukain, terus gue datang bisa agak siangan habis subuh, bisa gue ngapain dulu kayak pengaji apa ngapa di rumah dulu, kagak brosot sembayang, gue langsung ke pasar kayaknya capek amat ya. Begitu kata Babe Saim Mak. Nah dia pengen Ayah ngebantuin di tokonya, gimana kira-kira Mak. Begitu kata Dul Ceta sama emaknya. Nah emaknya ini cerita lah, Dul kalau Babe Saim memang bukan siapa-siapa. Babenya Babe Saim tuh sama mbak lu udah kayak apa ya, deket banget dah. Mbak lu ini bahkan kepercayaannya babenya Babe Saim. Pokoknya jangankan genteng bocor aja, mbak lu tuh yang bapak lu tuh yang ngebenerin lu genteng bapaknya. Jadi kalau sampai dia minta bantuan sama lu, kayak cerita berulang ini Dul. Lu jadi dekat lagi sama keluarga dia begitu. Terus gimana jadinya May? Ya kalau lu bisa ngatur waktu lu sih boleh juga Dul. Cuman siapa ntar yang nyariin dagangan gua kalau sore? Yang gak mungkin juga gua serengkedan ke ke kebun sore-sore lah. Kapan sore-sore perempuan kerjanya banyak, habis dari pasar juga
kudu bebenah di rumah kan. Coba dah lu omongin sama Babe. Saya mana tahu dia kalau pagi doang kan sih. Ya boleh juga pas gua berangkat dagang, lu juga bantuin buka sono tokonya. Ya enak juga mah ada nemenin gitu. Kata emaknya ini. Jadi udah dicarilah waktunya bagaimana ngaturnya. Sidul ini datang lagi ke rumah Babe Saim. Ya udah mak, saya datang aja ke rumah Babe Saim nama ngasih tahu Babe Saim gimana ngaturnya. Saya juga kan kalau malam terlalu capek kagak bisa berangkat ngaji lagi mak. Udah saya kagak nyantri. Ngaji di kampung juga udah ada jadwalnya seminggu 3 kali masa. Sampai ayo bolos mak. Begitu kata dulu cerita mamanya. Dan mamanya bilang ya udah lu kasih juga ngomong lah kayak gitu. Gimana kira-kira waktu selahnya kayak gimana. Hari itu berangkatlah dulu cerita ke rumahnya Babe Saim. Habis maghrib ternyata Babe Saim gak ada di rumah. Ya udahlah besok aja lah habis subuh udah saya ketemu lagi. Begitu kata si Dolceta. Subuh kesiangan, zohor kecapean, maghrib di perjalanan, isya ketiduran. Lo jadi curhat. Udah ngomong sama emaknya, maghrib dikejar ke rumah kagak ada Babe Saim, maka Sidul kembali lagi nungguin habis subuh. Ketemu Babe Saim. Akhirnya ketemu. Beh, kata Sidul, ayo udah ngomong sama emak beh. Terus gimana dulu? Ya emak sih sebenarnya kagak keberatan. Ayo bantuin Babe Saim. Karena bapak saya juga dulu kan bantuin babenya Babe Saim. Jangankan apa ya, genteng bocor aja dulu Babe saya yang betulin ya. Begitu kata emak. Terus gimana dulu? Ya gimana enaknya, soalnya juga saya kudu ngatur waktu nih beh. Kalau Babe boleh, saya kerjanya cuma setengah hari. Ya boleh juga beh, maksudnya setengah hari tuh. Habis subuh saya ke sono dah tuh. Bantuin Babe. Nah ntar habis johor gitu saya pulang. Karena habis asar saya kudu. Nah tadi kan kamera 2 gue nengok ke sono ya. Kesini nih maksudnya. Padahal ini kamera 1. Nah nanti kalau misalnya Babe nyak saya kagak saya carain dagangan, itu bagaimana? Gitu kata si dulu ini. Babe Saim ngangguk-ngangguk dulu dah. Ya udah dulu kalau kayak gitu, gue pikirin juga dulu deh ya. Bagaimana ntar gue ngomong lagi sama lu. Begitu kata Babe Saim ke Mas Sidul. Nah enak dah tuh udah bakal 5. Udah pada saya juga gak keberatan be kalau akhirnya Babe nyari orang lain buat gantiin saya yang bantuin Babe Saim. Bagaimana nih ceritanya? Babe Saim mikirin dah tuh Sidul kalau setengah hari bisa kagak, nggak sampai sore gitu kerjanya. Kita akan sambung di video berikutnya. Teman-teman Babe yang suka sama hikayat, jangan lupa subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Kira-kira Babe Saim ini diatur bagaimana maunya, ketemu nggak maunya Sidul sama maunya Babe Saim ini. Jangan lupa ya yang belum subscribe. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.